Hello guys, welcome to our channel. Oke guys, di video kali ini kami mau sharing gimana caranya memasuki Thailand dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita kan tahu kan kalau misalkan sekarang mau memasuki suatu negara itu lebih susah dari sebelumnya, terutama Thailand. Oke, jadi untuk bisa memasuki Thailand bagi foreigner seperti kita yang orang Indonesia ini, kita harus mendapatkan COI dari pemerintahan Thailand. Oke, COI itu apa sih, Yuh? COI itu adalah sertifikat atau semacam surat izin yang kita dapatkan dari Kedutaan Besar Thailand yang ada di Indonesia untuk memasuki Thailand. Biasanya COI itu nanti akan berupa informasi-informasi tentang diri kita mengenai nomor penerbangan, terus tempat kita akan karantina setelah tiba di sini, dan kondisi fisik kita ketika kita tiba di Thailand. Nanti untuk contoh COI-nya akan kita masukin ke dalam video ya. Oke. Nah, jadi untuk COI-nya sendiri kita bisa apply secara online di website COI. Nanti bakal kami taruh kok di deskripsi box-nya. Nah, jadi untuk COI sendiri ada beberapa syarat nih sebelum kita apply. Yang pertama itu ada asuransi. Nah, di sini asuransi yang harus kita apply bisa dari mana aja sih. Yang penting dia memenuhi persyaratan asuransinya. Bisa mau asuransi Thailand boleh, mau asuransi Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting dia yang pertama mengcover COVID-19. Jadi nanti kalau kita udah dapat form asuransi, di situ dengan jelas menyatakan bahwa asuransi tersebut mengcover COVID-19. Nah, untuk nilai benefitnya sendiri minimal 100.000 US dollar. Berarti kalau dirupiahkan 1,4 M ya, Yu ya? Kurang lebih segitu. Nah, tapi untuk asuransi sendiri kami sarankan kita harus mengurusnya jauh-jauh hari, karena ada asuransi yang mensyaratkan nanti kita baru bisa klaim manfaatnya setelah 1 bulan kita daftar sebagai member di asuransi tersebut. Seperti kami contohnya kemarin daftar asuransi prudensial ya. Jadi kita baru bisa klaim manfaat kalau kita sebulan udah bergabung dengan asuransi tersebut. Nah, kemudian untuk asuransi juga terkadang kan kalau kita mempunyai riwayat penyakit, mungkin mempunyai riwayat penyakit atau kelebihan berat badan. Nah, jadi kita diharuskan untuk melakukan medical check up untuk menentukan berapa premi per bulannya yang harus kita bayar ke asuransi. Nah, gitu. Jadi memang asuransi ini harus diurus jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan. Oke, selanjutnya ada karantina. Gimana Yu kalau karantina? Nah, kalau karantina dari pihak Thailand tuh bilangnya ASQ atau OQ. Ya, kalau ASQ itu Alternative State Quarantine, kalau OQ itu Organization. Nah, Organization itu seperti kepanjangannya ya yang disediakan oleh organisasi, misalnya kampus. Jadi kalau setahu kita ya Yul ya, kampus yang baru menyediakan itu baru AIT atau ASEAN Institute Teknologi. Nah, tetap bayar seperti biasa, cuman mungkin biayanya lebih murah karena adanya kerjasama antara kampus dengan rumah sakit yang bisa menyediakan fasilitas COVID gitu ketika ada pasien yang terkena COVID. Nah, kalau alternative state quarantine ini lumayan pricey ya untuk kita yang mahasiswa gitu. Nah, itu kita bayar pribadi. Biasanya kisaran harganya sekitar 27.000 sampai 40.000 baht, tergantung dengan hotelnya sendiri gitu. Semakin banyak bintangnya ya otomatis akan semakin mahal gitu. Nah, kita nggak boleh nih asal-asal aja buat milih hotel yang buat kita jadiin ASQ, karena semua hotel sudah terdaftar atau sudah bekerja sama dengan pemerintah Thailand
untuk penyelenggaraan karantina. Jadi teman-teman harus lihat nih hotel-hotel yang masuk list ke dalam daftar karantina gitu. Di situ akan ada nomor teleponnya dan teman-teman bisa hubungi gitu. Selanjutnya ada tiket pesawat. Nah, untuk tiket pesawat, maksudnya untuk penerbangan ke Thailand, kalau dari Indonesia cuma bisa melalui Garuda atau Singapore Airlines. Nah, kalau kami kemarin pengalamannya pakai Garuda. Nah, untuk Garuda sendiri penerbangannya cuma ada sejauh ini cuma ada seminggu, sekali dalam 2 minggu. Jadi berarti sebulan cuma 2 kali terbang dia dari Indonesia ke Thailand. Nah, untuk pemesanan tiketnya sendiri kita bisa melalui kontak personnya Garuda. Jadi nanti di websitenya Thai Embassy memang ada list-list dari customer service-nya Garuda. Untuk pemesanan tiket memang harus melalui WA kan, maksudnya melalui customer service-nya, karena nanti kita bisa dengan mudah untuk mengubah jadwal, dengan mudah mereschedule apabila nanti ada kejadian hal-hal yang nggak diinginkan. Misalkan kita udah pesan nih tiket tanggal 10 tapi dari pihak embasinya tidak mengizinkan, maksudnya tidak ada izin untuk masuk ke Thailand dari tanggal tersebut. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengubah ke customer service-nya. Jadi memang sebenarnya Garuda sendiri itu bekerja sama dengan embasi. Jadi kalau nggak ada izin embasi, emang mereka nggak bisa masuk ke Thailand. Nah, untuk pesawat satunya lagi itu ada Singapore Airlines. Tapi kalau Singapore Airlines nggak direct langsung ke Bangkok, harus transit dulu di Singapura. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah kita harus memastikan bahwa pemesanan ASQ itu harus sama dengan tanggal keberangkatan. Kan tadi kalau misalnya kita pesan melalui Singapore Airlines kan ada transit. Nah, jadi jangan sampai nanti pas kita udah sampai ke Thailand, ASQ-nya belum bisa masuk karena kita mungkin tanggalnya nggak beda gitu kan. Nah, kalau misalkan melalui Garuda, kalau misalnya kita pesannya tanggal 10, ya udah ASQ-nya juga pesannya juga untuk tanggal 10 karena memang direct kan. Nah, itu sebenarnya. Terus mungkin itu aja, berarti ada syarat sebelum kita apply COI online. Pertama tadi ada asuransi. Ya. Terus ASQ, kita ada ASQ sama flight ticket. Nah, untuk flight itu sendiri pun meskipun cuma bisa Garuda dan nggak semua pesawat Garuda yang bisa. Untuk masalah penerbangan ke Thailand, Garuda yang diizinkan terbang itu adalah nomor penerbangan GA0866. Jadi itu sudah tertulis di websitenya Embassy. Jadi teman-teman harus benar-benar sering follow up maupun ke Embassy atau ke pihak Garudanya gitu, memastikan apakah benar ada penerbangan pada tanggal yang teman pilih gitu. Karena biasanya dari pihak Garuda, meskipun kayak kita ya Yulia, kita punya kejadian yang kita udah mesen di tanggal 3, setelah kita hitung-hitung 2 minggu ternyata tepat di tanggal 3, ternyata dari pihak Embassy tidak mengeluarkan pengumuman kalau adanya penerbangan ke Thailand di tanggal 3. Akhirnya kita reschedule ke tanggal 10 karena pengumuman resmi Embassy mengatakan tanggal 10. Jadi kita benar-benar harus nge-reschedule hotel lagi, nge-reschedule tiket pesawat. Nah, untungnya karena lagi situasi Covid, untuk reschedule yang dikarenakan keputusan Embassy ya Yul, kita gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bayar. Kita punya waktu 3 kali reschedule ya. Kalau pesawat iya 3 kali kalau nggak salah. Terus kalau ASQ 2 kali ya, masih gratis. Jadi teman-teman masih bisa reschedule, tapi hati-hati untuk memesan tiket gitu. Jangan langsung pesan-pesan aja gitu. Pastikan tanggalnya sesuai dengan 2 minggu sekali gitu, seperti itu. Nah, terus jangan lupa sering-sering nih dicek webnya Embassy karena biasanya semua info ada di sana gitu. Kayaknya itu aja ya Yul. Oh, ini satu lagi bagi yang belum punya visa. Nah, bagi yang belum punya visa, kita bisa sebenarnya sekalian apply sama dengan COI. Cuman untuk visa nanti lihat lagi persyaratan visanya sesuai dengan visa yang ingin kita apply. Seperti contoh nih, aku sama Ayu kemarin kan visa pelajar. Jadi syarat visanya cuman LOE dari kampus dan kemudian satu lagi SKCK ya.
Iya, SKCK. Tapi SKCK itu yang baru kita buat at least 1 bulan. Kalau udah lebih dari sebulan berlakunya SKCK nggak boleh lagi. Emang durasinya tuh harus 1 bulan. Itu aja sih. Paspor juga ya, Yul. Oh ya, iya, paspor. paspor. Jangan lupa itu. Keluar paling negeri harus penting. ada paspornya. Terus biasanya visa itu baru akan dikeluarkan meskipun teman-teman sudah lebih dulu mengapply persyaratan visa, visa akan tetap dikeluarkan setelah COI. Jadi pastikan benar-benar lengkap COI-nya, semua persyaratannya memenuhi standar dari kedutaan. Jadi nanti setelah 3 hari atau 5 hari sebelum berangkat itu COI akan dikirim melalui email. Jadi teman-teman bisa print sendiri. Nah setelah itu 2 hari sebelum teman-teman berangkat nanti akan ditelepon dari pihak embassy untuk ngambil visanya gitu. Oh ya, ada yang lupa satu lagi. Untuk teman-teman yang muslim, jangan lupa ketika mesan ASQ ya Yul, harus ditanyain apakah mereka provide halal food, karena beberapa ASQ tidak memprovide halal food gitu. Jadi kayak kita kemarin, kita pastiin dulu nih dia mau nggak menyediakan makanan halal untuk kita gitu. Mungkin tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau nggak mau harus ke hotel yang tidak ada halal foodnya, mungkin alternatifnya teman-teman harus jadi vegan, jadi makanya cuma sayuran doang gitu. Nah, itu aja mungkin guys dari kami, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah, insya Allah kami akan jawab. Oke guys, untuk link-linknya kita taruh di bawah ya Yul ya, di description box. Oke guys, cuma itu aja. Thanks for watching, see you next time. Dah. Teman-teman, ini contoh COI yang kami dapatkan dari Stay Embassy.